Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya No Project. Di video ini saya akan membahas project baru, yaitu USB killer. USB killer ini sebenarnya udah ada dari 2009 ya. Dan di sini saya baru berhasil ngebuat alat USB killer. Fungsi dan estimasi biaya untuk USB killer ini saya akan ngebahas di video ini. Kita lanjut aja. Apa itu USB killer? USB killer adalah perangkat yang dirancang untuk portable dan berfungsi untuk mengirimkan tegangan tinggi berulang kali ke jalur data perangkat yang terhubung dengan USB tersebut, sehingga akan merusak komponen perangkat keras pada yang tidak dilindungi. Perangkat telah dirancang untuk menguji komponen untuk perlindungan dari lonjakan daya dan pelepasan muatan listrik statis. Jadi USB killer ini bisa berjalan di semua perangkat elektronik, maupun itu HP, TV, laptop, dan lain-lain. Semua yang ada port USB itu bisa diserang menggunakan USB killer. Dan kalian kalau lihat di gambar yang paling bawah itu ada USB killer yang warna putih, dan yang kabel-kabel itu testernya. Jadi sebelum USB killernya itu ditancapin ke device, itu dia diisi dulu menggunakan tester tersebut, sehingga USB killernya itu menyimpan tegangan listrik yang sangat tinggi. Jadi pas dicolok ke misalkan ke laptop itu bisa sampai 200 volt. Nah, sehingga laptop tersebut biasanya akan mati sekejap. Ada apa aja sih di dalam USB killer? Jadi perangkat biasanya berisi beberapa kapasitor dan sirkuit pengisian. Saat perangkat terhubung ke port USB, kapasitor diisi daya dari suplai 5 volt port USB. Nah, yang seperti tadi saya bilang, USB killer itu berisi kapasitor yang dirancang dengan sedemikian rupa sehingga dia bisa menghasilkan tegangan listrik yang sangat kuat. Dan dia juga disuplai sama 5 volt atau 3.7 volt. Jadi dari baterai tersebut, mungkin nanti bakal saya kasih unjuk ya alat untuk ngisi USB killernya itu seperti apa. Nah, ini contoh kapasitor yang ada pada USB killer tersebut. Nah, jadi gabungan kapasitor yang bisa kalian rancang menggunakan PCB ini sangat berbahaya ya kalau misalkan kalian bikin dari awal, benar-benar awam banget. Karena kapasitor ini kan bisa meledak atau nyetrum ya kalau misalkan kalian salah plus minusnya gitu, salah alur aja ini bisa panas dan bisa meledak. Nah, kita lanjut ya. Saat terisi penuh, perangkat melepaskannya melalui sirkuit step up yang mengirimkan tegangan tinggi kembali ke port USB. USB killer tersebut akan mengirimkan sebesar 200 voltase ke device yang kita colokkan. Nah, ini jauh melebihi voltase normal yang dirancang untuk menerima adaptor host USB. Maksud di sini adalah bahwa perangkat akan menghancurkan device, dan dalam banyak kasus ini akan membuat komputer mati sekejap. Jadi yang biasanya alat elektronik itu menerima di bawah ini ya, di bawah 200 volt ya, pas dia nerima 200 volt itu kan langsung kaget kan, langsung kayak otomatis anjlok gitu.
Nah itu laptop tersebut itu bakalan mati. Mungkin nanti di akhir video saya bakal jelasin juga ya demonya, gimana cara si USB killer ini bekerja. Danger. Jadi ini ada berita yang saya ambil di Wikipedia pada 2019 April. Sebuah mahasiswa di kampus Saint Rose di Albany, New York, dia mengakui telah menghancurkan 66 komputer di kampus tersebut menggunakan USB killer. Nah, dia juga menghancurkan 7 komputer monitor dan komputer podium. Dia dipenjara 12 tahun dan dia dikenakan sanksi sebesar $58.471. Nah, jadi cuman karena USB killer aja, dengan iseng-isengnya dia bisa dikenakan sanksi. Nah, ini disclaimer ya buat kalian yang ingin menggunakan alat ini, membuat alat ini, tolong ini cuman buat tujuan pendidikan, nggak untuk buat membahayakan orang lain, apalagi sampai kayak kejadian seperti di berita ini. Kita lanjut. USB killer ini diproduksi oleh Dark Purple. Jadi USB killer ini udah mengalami peningkatan ya dari volt pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dan keempat tuh sekarang ada di websitenya dia. Nanti kita buka websitenya dia. Dia itu ngejual seharga 1.600.000. Itu satu set seperti di gambar ini. Nah, untuk versi yang saya buat ini, versi Uno Project, di sini saya hanya mengandalkan rakit nyamuk bekas saja. Lalu saya hancurin di dalamnya, itu mesinnya saya cabut. Lalu saya modifikasi menggunakan USB female dan saya tambahin lagi dengan baterai 3.7 volt, yang dimana alat dari si raketnya itu kita buat untuk sebagai supply tegangan untuk si USB killernya ini. Nah, ini yang di sebelah kiri ini adalah USB killer. Jadi di sini ada USB male, lalu saya solder, saya sambungkan dengan kapasitor yang warna merah ini. Nah, jadi nanti kalau kalian punya, atau kalian bisa belilah alat elektronik kapasitor yang ukuran 400 volt. Nah, ini kita sambungin ke USB male-nya ini. Lalu kita pakein heatsink biar dia aman gitu, biar nggak nyetrum pas kita colokin di dalam sini USB female-nya ini. Nah, jadi nanti ini tuh bakal dimodif gitu tuh. Tadinya kan di sini kan pakai aki ya, aki kecil gitu. Nah, ini di sini saya ganti menggunakan baterai Lion dan saya tambahin modul charger. Nah, ini versi Uno Project. Alat apa aja sih yang dibutuhkan? Alat yang dibutuhin nih pertama ya pastinya si sumber utamanya ya, raket nyamuk. Kalian gak usah beli yang mahal, cari aja yang paling murah lah, karena kan tujuan kita emang cuma buat bongkar doang. Dan USB female untuk nanti kita sambungin di modul raket nyamuknya ini untuk sebagai supply daya ya, ini yang nantinya bakal dialirin listrik untuk pengisian listrik. Dan ini baterai housing baterai
Jadi nanti bakalan kita ganti yang aki kecil itu menggunakan housing ini, menggunakan baterai lain atau baterai apapun itu yang 3.7 volt. Dan ini modul charger. Di sini bebas ya, kalian mau pakai modul charger yang micro USB, Type C atau USB mini itu terserah, pokoknya modul charger. Nah, nanti kalian juga beli baterainya ini yang 3.7 volt. Terserah ya, ini nggak harus 2200 mAh, yang penting tuh 3.7 volt aja. Dan ini kapasitor 400 volt. Sebenarnya di modul raket ini kapasitor 400 voltnya ini sebenarnya ada dua. Kalian bisa copotin aja satu dari modul raket nyamuknya itu. Cuman kalau nggak ada ya kalian beli aja ini di tempat elektronik, itu banyak jual kok. Atau kalian kalau misalkan nggak ada ini bisa juga pakai yang ini. Jadi ini dua ini pilih salah satu aja ya. Mau yang mana? Pokoknya ini dua-dua ini harus 400 volt ke atas. Dan ini USB USB male yang fungsinya untuk kita sambungin ke kapasitornya ini nih, entah yang kapasitor warna merah atau yang hitam. Jadi nanti ini kan ada dua kaki, ini kita sambungin ke sini, lalu nanti kita lakban atau kita kasih heatsink aja biar dia aman. Nah, itu yang kita namain USB killer. Jadi nanti ketika kita udah berhasil membuat alat ini belum bisa digunain pas kita colokin ke laptop, itu nggak bakal nggak bakal bereaksi, karena kita juga harus ngebuat ininya, supply dayanya dari si raketnya tersebut. Nah, di sini saya masih menyempurnakan gimana sih caranya supaya USB killernya ini seperti si punya dark purple-nya ini. Nah, karena kalau kita pakai kapasitor 400 volt tadi, itu kadang-kadang tegangan dayanya itu nggak terlalu gede, jadi tetap ngeluarin listrik, cuman nggak terlalu gede gitu. Nah, kalau mau benar-benar berhasil, sebenarnya itu gampang. Jadi kalian nggak perlu alat ini nggak perlu nih. Jadi USB male-nya ini kalian jadiin USB di sininya aja nih, USB di female-nya ini nih. Jadi kalian nggak usah pakai ini lagi, nggak usah pakai yang ini. Nih, nggak usah pakai yang itu. Jadi yang ujung USB ini kalian pindahin di sini, langsung kalian solder aja. Cuman minusnya ini kan jadi kelihatan gede ya, jadi kelihatan portable. Jadi agak susah lah kalau misalkan pengen dibawa kemana-mana. Tapi itu udah pasti bisa langsung ngedrop. Misalkan kalian colok ke TV atau colok ke HP atau ke laptop, pas kalian nyalain, nah itu udah pasti bakal ngedrop. Cuman yang jadi masalahnya kalau kalian bawa alat ini kan agak terlalu besar ya. Tapi kalau kalian yang nggak mau repot ya udah nggak apa-apa, ikutin saran saya aja. Ini USB male-nya ini diganti di sini, tinggal disolder aja nih di PCB modul raket nyamuknya ini, itu udah pasti bisa. Jadi kalian nggak perlu USB yang kecilnya ini. Nah, siap untuk ngebuat alatnya. Dan ini video cara ngebuat alat dan estimasi biaya. Mungkin nanti akan saya cepetin. Oke. Nah, di sini nih ada USB killer yang udah saya buat menggunakan raket nyamuk. Nah, di sini udah saya tambahin baterai dan charger USB dan micro USB. Nah, di sini juga
saya tambahin USB female untuk kita nanti masukin USB killernya ini. Jadi nanti USB killernya ini dimasukin di sini, lalu kita setrum menggunakan alat ini. Ini kalau kita aktifin kayak gini, ini dia bakalan nyetrum nih kalau dimasukin ini. Kita coba ya. Nih. Tuh. Nah, jadi ini semua saya ambil dari raket nyamuk, dan kapasitornya ini saya ambil dari sini juga. Jadi saya kemarin ada yang bekas, lalu saya bongkar, saya ambil ininya, saya solder di USB-nya ini. Nah, yang ini saya beli baru. Saya beli raket nyamuk baru. Ini raket nyamuk ya harganya 50 sampai 70 ya. Saya waktu itu dapat harga 50. Lalu saya tambahin baterai sama ini modul charger dan USB female-nya. Ini kan yang male, nah ini female-nya. Jadi tinggal dimasukin aja. Sebenarnya bisa kalau misalkan kalian pengen tegangan tinggi, ininya nggak usah pakai female, jadi langsung aja di sini. Jadi USB-nya nih kayak gini tampilannya, agak lebih besar gitu. Nah itu tegangannya tuh lebih tinggi daripada kalian pakai ini. Jadi kalau kalian misalkan udah bikin lalu pas kalian colokin di laptop atau TV itu nggak mati, nah berarti tegangannya itu kurang. Emang kalau pakai ini tegangannya kurang. Saya udah coba juga. Nah kalau kalian langsung di sini, nah itu saya berani jamin itu langsung mati laptop, HP atau TV itu. Nah ini kan masih kayak gini ya, masih belum ada covernya, ini bahaya nih. Jadi ditambahin ini heatsink. Nih, jadi nanti jadi ini tinggal dipotong, lalu dimasukin ke heatsinknya ini. Nih ke dalam sini. Jadi nanti dia ada di dalam sini. Jadi lebih safety aja, nggak kesetrum kitanya. Ini saya dapat dari kabel OTG. Kabel OTG ini bisa kena 7 ribuan. Lalu modul apa? Ininya kan dari raket nyamuk ya. Itu raket nyamuk ya taruh aja kita di 50 lah. 50. Terus modul charger ini kena 10.000. Dan ini nih cover baterai 3,7 sama baterai 3,7 voltnya ini kena sepaket, kena berapa ya kemarin ya? 30 sampai 35 lah ini sama ini. Tuh, jadi rincian harganya nanti saya cantumin di sini ya. Nah ini bikinnya sih gampang ya, cuman ya harus teliti aja nih soalnya bahaya. Saya udah kesetrum tadi. Nah, ini sebenarnya nggak apa-apa nih kalau ini dinyalahin, terus kita pegang sini itu aman, nggak kesetrum. Tuh, jadi saya saranin aja nih biar kalian nggak bolak-balik solder, lebih baik yang melnya ini kalian tempelin aja di sini. Jadi nggak apa-apa gede kayak gini. Yang penting kan apa ya, tenaganya tuh lebih powerful daripada kalian pakai yang kayak gini nih. Tenaganya kecil soalnya kalau pakai kayak gini. Kalau kalian ini di sini, lalu kalian isi menggunakan ini tester ini, nah nanti dia nyimpen aliran listrik tapi kecil. Jadi lebih baik langsung dari sininya aja. Ini aman kok. Tuh, kalian nggak bakal kesetrum biarpun megang dimanapun.
asal jangan megang di bagian sininya aja, ujungnya bahaya. Terus kalau kalian mau bongkar nih, misalkan kalian habis mencet nih, nah ini kan kayak gini, nggak terjadi apa-apa ya, tapi kalian harus pastiin dulu ini nggak ada tegangan listrik yang masih tertahan di dalam ini. Jadi kalian bisa pastiin pakai ini ya, obeng, kalian tusuk ini tuh, biasanya ada sisa-sisa aliran listrik yang ketahan di sini. Nah, bentukan female yang di sini tuh kayak gini. Nih, kalau kalian lihat nih kayak gini bentukannya. Tuh, ini ada 4 pin, pakai 4 kaki, dan ini covernya biar nutupin kabel-kabel yang ada di belakang sini. Tuh, di sini pakai lem tembak biar dia nyatu. Nah, kita pencet di sini. Kira-kira 10-15 detik. Kalau udah ngerasa cukup, ya bisa kita cabut. Nah, ini saya masukin, coba pakai timah solder ya. Jadi sekian cara menggunakan USB killer versi pertama dari Uno Project. Selebihnya mungkin saya bakal ngelanjutin project ini ya sampai benar-benar USB killernya ini bersih. Ini kan kayak saya kan kayak bikin sendiri ya testernya. Nah, dan USB killernya ini kurang rapih. Jadi mungkin nanti saya bakal coba buat ngelanjutin project USB killer lagi. Nanti kalau saya ada waktu, saya bakal bikin yang versi lebih cleannya, lebih bersih. Tapi mungkin nanti nunggu waktu saya kosong dulu. Mungkin kalian bisa subscribe channel ini biar selalu ada updatean dari video-video yang akan datang.